Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan yang masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Kali ini yang akan mempresentasikan materi adalah Saudari Latifah. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank, atau dalam pengertian lain, tingkat kesehatan bank adalah cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Aturan khusus mengenai penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan POJK nomor 8 2014. Selanjutnya adalah mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Tingkat kesehatan bank secara individual mencakup penilaian terhadap faktor-faktor, ada 4 faktor. Yang pertama adalah profil resiko, terus selanjutnya adalah good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Selanjutnya adalah mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Bank umum syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian bank secara konsolidasi juga terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah profil resiko, sama kayak secara individual. Terus selanjutnya adalah good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Mungkin cukup sekian. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menyampaikan untuk fokus pembahasan kita pada hari ini adalah tentang kepatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, makanya kenapa tadi tidak disebutkan bank umum syariah gitu ya. Karena ini sebetulnya bukan hanya berlaku bagi bank umum syariah saja, tapi juga termasuk bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah atau UUS ya. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan bank itu? Nah, kesehatan bank itu dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal, ya, dan juga mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Nah, kenapa ini perlu dibuat penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah? Nah, hal ini disebabkan oleh adanya asumsi atau dugaan dari masyarakat bahwa bank syariah telah melakukan beberapa pelanggaran praktek etika yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kita pernah dengar ada kasus ya, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2013 ya, yaitu ada kasus kredit fiktif yang terjadi di salah satu bank syariah cabang Bogor ya. Nah, kasus ini berawal dari seorang nasabah yang ingin mengajukan kredit rumah melalui bank syariah. Kemudian dari pihak internal bank, yaitu kepala cabang utama dan juga kepala cabang pembantu, serta dari staf akuntan ya, atau AO ya, accounting officer-nya, itu melakukan persekongkolan dengan nasabah tersebut. Dan notaris juga ikut terlibat dalam hal ini ya. Ini kan tindakan fraud ya, penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu bank syariah ya. Tindakan ini hanya untuk kepentingan pribadi ya. Dan pada akhirnya ini kan kemudian mencuat di kalangan masyarakat
kita ya. Ini akan mempengaruhi penilaian dari masyarakat bahwa bank syariah itu juga rentan terhadap adanya tindakan penyimpangan tersebut ya. Belum lagi ada kasus yang juga menjadi perhatian publik ya, yaitu pada kasus kredit bermasalah Bank Muamalah ya, di mana waktu itu tahun 2018 NPL atau non performing loan Bank Muamalah itu sudah berada di atas ambang batas yang ditentukan maksimal ya, NPL itu sebesar 5% gitu. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PT Bank Muamalah hingga kuartal 3 2017, Bank Muamalah ini mencatat NPL gross-nya itu sebesar 4,54%. Ya. Kemudian NPL net-nya sebesar 3,07%. Sementara itu, rasio kecukupan modalnya atau CAR-nya, Bank Muamalah tercatat sebesar 11,58%. Turun dari periode yang sama tahun lalu, sebesar 12,75%. Padahal OJK sering mewanti-wanti perbankan untuk menjaga rasio CAR itu di atas 12%. Kendati ambang batas CAR itu ditetapkan OJK sebesar 8%. Kasus itu sempat ramai juga ya. Nah sekarang ya regulasi yang mengatur tingkat kesehatan bank itu, pertama itu adalah tentu kita harus melihat dulu pada aturan undang-undang ya. Nah tentu yang mengatur undang-undang perbankan syariah itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah ini tadi pemakalah tidak menyampaikan ya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi rujukan utama dalam penilaian tingkat kesehatan bank itu diatur di dalam pasal 34 ayat 1 yang menjelaskan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Atau yang sering disebut itu dengan good corporate governance. Nah ini kan sudah dijelaskan ya. Sebetulnya materi hari ini tentang penilaian tingkat kesehatan merupakan bagian dari pembahasan tentang good corporate governance. Nah kemudian selain dalam aturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Nah ini tadi pemakalah sudah menyampaikan juga ya bahwa peraturan yang secara khusus mengatur tentang penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah itu terdapat pada Peraturan BI Nomor 9 Tahun 2007. Nah di dalam pasal 2 menjelaskan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan. Ya. Kemudian ya di dalam Peraturan OJK Nomor 8 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan juga unit usaha syariah. Nah, di dalam peraturan OJK ini ya itu sering yang disebut dengan self assessment ya, penilaian diri sendiri. Nah, yang dimaksud dengan self assessment itu ya atau yang kalau pemakalah tadi menyebutnya adalah penilaian individual ya. Sebetulnya lebih tepat kalau menggunakan bahasa Inggris yaitu self-assessment. Self-assessment itu artinya si bank syariah ini sebelum dilakukan penilaian oleh lembaga otoritas jasa keuangan, terlebih dahulu dia akan menilai diri sendiri ya. Jadi perusahaan itu sudah melakukan assessment ya sesuai dengan pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh OJK ya. Jadi dengan melakukan penilaian sendiri itu sebetulnya bank sudah mengetahui indikator yang harus dipenuhi ya
oleh perbankan syariah itu sebetulnya sudah ada. Jadi dia sudah bisa menilai sendiri apakah bank ini sehat atau tidak gitu ya. Dalam peraturan OJK nomor 8 itu ditemukan dalam pasal 3 ya, yang menjadi penilaian itu pertama bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self assessment ya. Kemudian kedua, penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana pada ayat 1 itu dilakukan paling kurang setiap 1 semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember ya, paling kurang itu 1 semester. Kemudian di ayat 3-nya bank wajib melakukan pengkinian ya, self assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jadi maksudnya kekinian itu harus mengikuti perubahan ataupun mengikuti perkembangan yang ditetapkan oleh lembaga otoritas. Kemudian yang keempat, ayat keempat, hasil self assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana pada ayat 2 dan ayat 3 itu telah mendapat persetujuan dari direksi. Wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris ya. Kemudian yang ke ayat kelima, bank wajib menyampaikan hasil self assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada otoritas jasa keuangan. Nah, ini. Jadi ini isi daripada peraturan OJK nomor 8 tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kemudian ada lagi nih yang terakhir ya, peraturan yang secara langsung mengatur tentang penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah itu ada pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Terdapat 11 indikator atau komponen penilaian good corporate governance pada self assessment. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.